Aliyah Al-Istiqomah bertempat di Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja di MI Al-Istiqomah Banyusari dengan NIM 22811222984. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa sekali kelas 2B MI Al-Istiqomah. Coba tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertemu kembali dengan Ibu Isma dalam mata pelajaran Al-Quran. Iya, dalam pelajaran Al-Quran. Sebelumnya Bu Guru mau absen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk sekolahnya? Siapa yang nggak masuk ya? Rizky dan Lala. Rizky dan Lala kemana sayang? Mari kita doakan mudah-mudahan Rizky dan Lala cepat sembuh kembali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang guru pengen meyakinkan nih, di absen dulu ya. Azkiyatul Maula, Aliana Darepanda, Arfi Karifin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebentar lagi Senin depan akan melaksanakan penilaian akhir semester. Iya, sebelum melanjutkan untuk pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rehan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu kebangsaan yang berjudul Halo Halo Bandung. Untuk menyanyikan lagu kebangsaan pada hari ini, Ibu perkenankan kepada saudari Kansa untuk memimpinnya. Silakan Kansa. Dan yang lain silakan untuk berdiri. Sudah
Apa Cio? Ada orang lagi mengaji, lagi belajar Al-Quran. Ya betul, Raf Arfin. Apa lagi? Lagi membaca surat yang ada di dalam Al-Quran. Lagi apa lagi Ahmad? Lagi mengajarkan, ya betul. Di sini ada gurunya atau orang tuanya sedang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Kenapa Al-Quran itu harus kita pelajari? Kenapa? Siapa yang tahu? Karena apa? Karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Diturunkan kepada siapa Al-Quran sayang? Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Terima kasih saudara. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk kita semua selaku umatnya, untuk menjadi pedoman hidup kita. Nah, kira-kira anak-anak 2B senang gak belajar Al-Quran? Senang gak mempelajari Al-Quran? Senang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru punya pertanyaan pemantik. Apakah kalian suka membaca Al-Quran? Suka membaca Al-Quran? Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena kitab suci umat Islam, betul Ina. Karena Al-Quran itu kalau kita bacakan, terima kasih, akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian setelah melihat tadi gambar yang tadi, terus dikolaborasikan dengan pertanyaan dari Ibu, kalian sudah bisa menjawab karena Al-Quran itu harus kita pelajari karena kita selaku umat Islam. Lalu kalau kalian amati gambar ini, kita masuk kepada inti ya, inti pembelajaran pada hari ini. Kalau kalian amati gambar di depan kalian ini, ada gambar apa sayang? Ada orang yang lagi ngaji, betul orang. Ada yang lagi baca komik, betul. Ada apa Cio? Ada anak yang lagi main HP. Nah, coba Bu Guru tanya, anak-anak lebih sering baca Quran apa lebih sering baca HP? Betul, sering baca Quran. Betul, alhamdulillah anak-anak 2B Al-Istiqomah memang soleh-soleh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ternyata ini gambar sama-sama sedang membaca, tapi ada bedanya. Kenapa bedanya? Apa bedanya sayang? Apa bedanya? Siapa yang mau menjawab? Bedanya? Kalau yang baca komik dapat pahala enggak? Enggak. Kalau yang baca HP? Enggak. Dapat pahala apa enggak? Enggak. Kalau lihatnya yang tidak pantas, tidak sopan, itu dosa. Makanya kita harus mempergunakan HP itu dengan baik. Kalau baca Al-Quran dapat pahala apa tidak? Nah, makanya anak-anak semua kita harus pandai, harus senang untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Setelah tadi kalian mengamati video, mengamati gambar, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Apa tujuannya? Menganalisis arti dan isi kandungan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran sebagai dasar mempelajari Al-Quran sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, mengomunikasikan arti dan isi kandungan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran sebagai dasar mempelajari Al-Quran sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ, kalian sebagai peserta didik mampu menganalisis hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran dan kalian mampu mengomunikasikan arti dan kandungan hadis keutamaan belajar Al-Quran. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Coba Bu Guru pengen tahu, kalian masih hafal nggak minggu kemarin tentang hadis keutamaan belajar Al-Quran? Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum
kalian semua. Setelah diamati, nanti kalian bisa menganalisa tentang isi video tersebut. Siap mengamati video? Siap. Kalau siap mengamati video? Siap. Semangat? Semangat? Ya, Bu Guru. Halo. Iya, coba sekarang kalian lihat di depan. Bu Guru akan menampilkan tayangan video berikut ini. Silakan simak baik-baik. Bahwa belajar Al-Quran memiliki banyak keutamaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi perintah, larangan, ketentuan, dan hukum Allah terhadap manusia. Banyak keutamaan yang didapat oleh orang yang belajar baca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran akan mendapat pahala. Selain belajar baca Al-Quran, juga harus mempelajari isinya, mengamalkan dan mengajarkannya. Bunyi hadis keutamaan belajar Al-Quran. An Utsman radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, dari Utsman radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Anak-anak, apakah kalian sudah mengamati video yang tadi? Sudah. Ya, diperhatikan dengan baik, diingat dengan baik. Sekarang Bu Guru akan memberikan lembar LKPD ke masing-masing kelompok untuk diamati video yang telah kalian simak tadi. Siap ya? Ya. Kelompok satu siap? Ya. Wah, suaranya nggak ada nih. Kelompok satu siap? Siap. Kelompok dua siap? Siap. Kelompok tiga siap? Siap. Kelompok empat siap? Siap. Iya, let's go. Silahkan kerjakan. Ini kelompok berapa ya? Kelompok dua, silakan kelompok dua. Dan ini kelompok empat. Dikasih nama kelompok masing-masing. Kelompok satu anggotanya siapa aja ditulis saya. Kelompok dua anggotanya siapa aja silakan ditulis. Kelompok tiga anggotanya siapa aja silakan ditulis. Dan kelompok empat anggotanya siapa aja silakan ditulis. Lalu diamati video yang telah kalian lihat tadi ya. Ya. Kelompok satu bagus nih, kerja kelompok yang bagus yang mau. Kelompok dua ya silakan. Kelompok dua ayo silakan diamati ya. Ini kalian tadi melihat video apa? Ini kelompok berapa ini? Kelompok tiga. Silakan diskusi dengan baik. Ya. Ini kelompok empat. Ya, kelompok empat. Silakan diskusi. Halo. Anak-anak sudah? Merangkum mengamati video yang tadi sudah? Iya. Sekarang Bu Guru akan mempersilahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan pengamatan video yang telah kalian kerjakan tadi. Silakan untuk kelompok satu, Maura dan teman-teman ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mengamati video keutamaan belajar Al-Quran satu akan bisa mendapatkan pahala apabila kita menambah Ya, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok satu. Berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok dua akan mengamati video penganaan tiga orang laki-laki
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari tarik dalam tiga akan mengamati video. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itulah terima kasih dari kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak kelas 2B dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang telah mempresentasikan pengamatan video yang tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagus-bagus hasil pengamatannya. Selanjutnya, Bu Guru akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ke masing-masing peserta didik, dibagi satu-satu untuk mengamati gambar yang sudah disediakan oleh Bu Guru. Siap menganalisis? Siap! Ya, terima kasih. Bu Guru bagikan dulu. Ya, silakan diisi namanya ya, kelasnya ya. Silakan. Ini kelompok 4, silakan. Ya. Ya, silakan. Mauna diisi, dianalisa Askia gambar yang sudah Bu Guru sediakan. Ya. Ini kelompok 3, silakan Syada. Diisi namanya, kelasnya, lalu diamati kedua gambar ini. Jenis perbuatannya apa dan analisanya seperti apa. Ini kelompok 2 ya, silakan Alia dan teman-teman untuk lihat dianalisa kedua gambar yang ada di lembar LKPD. Ya, ini silakan diamati ya. Gambar sedang apa ini? Sedang berbuat apa? Lagi mengerjakan pekerjaan apa? Silakan diisi. Ini kelompok 4 Kansa dan teman-teman ya, silakan saya dianalisa gambar yang sudah disediakan oleh guru. Ada gambar apa ini? Anak sedang membaca HP. Di sini ada perbuatan anak sedang mengaji membaca Al-Quran. Ya, Bu Guru pengen tahu nih analisa dari Ina kelompok 2. Silakan Ina dibaca. Gambar 1 membaca, gambar 2 membaca Al-Quran. Analisanya? Membaca Al-Quran tidak baik dan tidak mendapat pahala. Membaca Al-Quran dan mendapat pahala bagi yang membacanya. Oh iya, terima kasih. Jadi gambar yang kedua membaca Quran akan mendapat pahala bagi orang yang membacanya. Anak-anak tadi sudah mengamati gambar di kertas LKPD, di lembar LKPD sudah? Sudah ada gambar apa sayang? Ada gambar? Ada anak yang bermain HP, ada gambar apa lagi? Ada yang sedang membaca Al-Quran. Apa analisa kalian terhadap anak yang sedang bermain HP? Kalau bermain HP? Tidak baik dan tidak mendapat pahala. Tidak baik, betul Ina, tidak baik, perbuatan yang tidak baik dan membacanya tidak akan mendapatkan pahala. Sedangkan anak yang sedang membaca Al-Quran apa? Perbuatan yang baik dan mendapatkan pahala bagi siapa? Yang membacanya. Bagi orang yang membaca
membacanya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kegiatan penutup ya, yaitu Bu Guru akan menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Anak soleh? Iya. Anak soleha? Iya. Lihat di depan semuanya, Bu Guru akan menyimpulkan. Anak-anakku semua, hari ini adalah kalian sudah mengamati, menganalisis video, mengamati gambar untuk melihat kegiatan yang berkenaan dengan tema kita, yaitu hadis keutamaan belajar Al-Quran. Al-Quran itu dari mana sayang? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Dan diturunkannya Al-Quran itu tidak langsung, tapi secara bertahap selama 22 tahun 6 bulan. Lama tidak? Lama. Dan Al-Quran itu ada yang diturunkan di Mekah dan ada pula yang diturunkan di Madinah. Disebut surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Lalu apa kewajiban kita selaku umat Islam terhadap Al-Quran? Kewajiban kita selaku umat Islam yaitu untuk belajar Al-Quran. Anak-anak itu harus rajin belajar Al-Quran, karena Al-Quran akan gampang dibaca apabila kita sering membacanya. Tadi sudah ada yang menyimpulkan, menganalisa baca Al-Quran itu harus dengan membaca apa? Ta'awuz dan basmalah. Terusnya kita harus dalam keadaan suci. Membacanya juga harus tartil sesuai tajwid yang baik dan benar. Dan membaca Al-Quran itu tidak boleh cepat-cepat, harus suaranya yang lembut dan tartil dalam membacanya. Apabila kalian nanti sudah dewasa, sudah besar, sudah menjadi guru atau menjadi orang tua misalnya, kalian harus bisa mengajarkan Al-Quran, karena kalau Al-Quran itu diamalkan kepada orang lain dan orang lain tersebut membaca Al-Quran, pahalanya akan sama seperti orang tersebut membaca Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kita harus tahu apa tujuan isi kandungan hadis keutamaan belajar Al-Quran, bahwa sangat penting untuk belajar Al-Quran dan sangat penting bagi orang yang sudah berhasil membacanya dengan baik untuk mengajarkannya kepada orang lain. Diakhiri dengan kesimpulan yang guru tadi sampaikan, diakhiri dengan membacakan surat An-Hasr sebagai doa penutup belajar. Silakan Rehan untuk memimpin doa penutup belajar. Sebelum ditutup, silakan anak-anak bereskan lembar kerjanya, dikumpulkan kepada Bu Guru. Ya, silakan. Terima kasih. Kalian ada beberapa siswa yang sudah bagus dalam mengamati dan menganalisis, dan ada beberapa siswa yang masih kurang. Nanti yang masih kurang menganalisanya, yang masih kurang dalam mengamati video dan gambar yang tadi, nanti belajar untuk lebih bagus lagi. Silakan kepada saudara Rehan untuk memimpin berdoa penutup belajar.
mudah-mudahan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk ibu guru dan umumnya untuk anak-anakku semua peserta didik kelas 2B MI Al-Istiqomah. Jangan lupa selalu belajar, giat belajar, karena hari Senin besok sudah dimulai penilaian akhir semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.